Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, dalam ajaran Islam, manusia yang telah meninggal tidak membawa bekal apa-apa kecuali amal ibadah sebagai bekal di akhirat nanti. Amalan-amalan tersebut akan terus mengalir dan membawa manfaat bagi orang yang telah melakukannya semasa hidupnya di dunia. Ada 7 amalan yang pahalanya terus mengalir sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi SAW berikut. Hadis sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, ada 7 jenis amal yang pahalanya mengalir terus kepada seseorang di alam kuburnya. 1. Orang yang mengajarkan ilmu. 2. Orang yang mengalirkan atau menggeruk atau meluaskan sungai. 3. Orang yang menggali sumur. 4. Orang yang menanam pohon kurma. 5. Orang yang membangun masjid. 6. Orang yang mewariskan mushaf. 7. Orang yang meninggalkan anak keturunan yang memintakan ampunan baginya sepeninggal kematiannya. Hadis riwayat Bazar, Abu Nuaim, dan Baihaqi. Dari penjelasan hadis tadi, jelas menyebutkan ke-7 amalan tersebut manfaatnya akan terus berkelanjutan dan tak terbatas. Berikut ulasan lengkapnya. 7 amalan yang pahalanya terus mengalir. 1. Ilmu yang bermanfaat. Amalan yang pahalanya terus mengalir pertama yakni ilmu yang bermanfaat. Sebagai contoh, membagikan pengetahuan agama kepada sesama atau membagikan apa yang didapat dari sekolah atau kampus untuk diimplementasikan di masyarakat. Ilmu ibarat lampu yang bersinar. Kalau mempunyai ilmu, Allah akan mengangkat derajat seseorang. Karena itu, sungguh beruntung orang yang memiliki ilmu dan mengajarkannya. Contoh ilmu yang bermanfaat bisa berupa usaha menunjukkan seseorang ke jalan yang baik seperti beribadah, menuntut ilmu, mencintai Al-Quran, mencintai Rasul, dan sebagainya. Dalam konteks ini, sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Imam Muslim yang bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an berikut ini patut disimak. Sesungguhnya Rasulullah bersabda, barang siapa yang menyeru kepada petunjuk kebaikan, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala-pahala orang yang mengikutinya. Hal itu tidak mengurangi pahala-pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa menyeru kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya. Hal itu tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. 2. Anak soleh. Amalan yang pahalanya terus mengalir. Kedua, yakni anak soleh. Orang tua yang mendidik anaknya menjadi anak yang soleh akan terus mendapat pahala dari anaknya tersebut. Bagi seorang anak, sudah menjadi kewajiban bagi tiap anak manusia untuk mendoakan kedua orang tua, yakni ibu dan bapaknya sebagai bukti kecintaan kepada mereka yang telah melahirkan, mendidik, dan membesarkan. Mendoakan kedua orang tua tak hanya saat mereka sudah meninggal, namun juga kala mereka masih hidup agar diberikan keselamatan dan keberkahan dalam hidupnya. Adapun cara mendoakan orang tua adalah memohonkan ampunan minimal setiap usai sholat 5 waktu dengan teks sebagai berikut. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka mendidikku di masa kecil. 3. Membangun masjid. Masjid adalah rumah ibadah yang tentunya mengandung banyak keberkahan di dalamnya. Salah satu contoh amal jariah yang bisa dilakukan adalah membangun atau berperan dalam pembangunan sebuah masjid. Pahala bagi orang yang membangun masjid bahkan nilainya akan secara terus-menerus mengalir meskipun sudah meninggal. Tak hanya itu, jaminan untuk orang yang sudah membangun masjid salah satunya juga ganjaran tempat terbaik di surga. Hal ini sesuai dengan hadis yang berbunyi, barang siapa yang membangunkan sebuah masjid karena Allah walau sekecil apapun, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Menghadiahkan mushaf Al-Quran. Amalan yang pahalanya terus mengalir selanjutnya
yakni memberikan mushaf Al-Quran ke masjid, rumah tahfidz maupun musola. Al-Quran memiliki banyak kebaikan dan keberkahan sehingga ketika ayat-ayatnya dilantunkan oleh orang yang diberi, maka kita juga akan mendapatkan aliran pahala. Memberikan Al-Quran kepada sesama yang membutuhkan akan mendapatkan pahala yang luar biasa meskipun sudah meninggal dunia. 5. Membangun sumur. Amalan yang pahalanya terus mengalir berikutnya yakni membangun sumur. Amalan tersebut sangat mulia, terutama jika membangun sumur di daerah tandus yang manfaatnya jelas dirasakan masyarakat banyak. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Sayyidina Utsman bin Affan membangun sumur di dekat Masjid Qiblatain. Hal ini sangat dirasakan masyarakat muslim pada saat itu sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut. Siapa yang mau membeli sumur rumah lalu disediakan untuk kepentingan Islam. 6. Menanam pohon. Amalan yang pahalanya terus mengalir yakni menanam pohon. Dalam Islam, pohon yang ditanam paling utama untuk diwakafkan yakni menanam pohon kurma. Pohon yang tiap tahun berbuah adalah jenis benda yang bisa diwakafkan, yaitu buah-buahan yang tumbuh dari pohon itu, seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menerima sebidang kebun kurma. Oleh Rasulullah, Umar disarankan untuk mewakafkan kebun kurma itu agar tiap kali panen hasilnya bisa disedekahkan demi kepentingan orang-orang yang membutuhkan. 7. Mengalirkan air sungai. Amalan yang pahalanya terus mengalir berikutnya yakni memperbaiki sungai agar airnya bisa mengalir dan dimanfaatkan untuk masyarakat. Air merupakan kebutuhan utama makhluk hidup baik manusia, hewan maupun tanaman. Karena itu sangat penting bagi muslim untuk bisa melakukan perbuatan baik yang manfaatnya akan terus dirasakan hingga sudah meninggal dengan mengalirkan sungai. Sahabat yang beriman, itulah contoh 7 amalan yang pahalanya terus mengalir meski sudah meninggal dunia dan masih bisa merasakan manfaatnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, manusia tidak akan pernah luput dari salah dan dosa. Begitu pula dalam melakukan hal-hal yang memang berkaitan dengan keimanan, yang tadinya ingin meningkatkan kualitas iman, tapi karena mudahnya manusia itu untuk terperangkap ke jalan yang salah, maka malah kita mendapatkan kerusakan pada iman. Itulah hal yang paling berat dalam hidup kita. Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan keringanan bagi setiap hambanya. Bila kita khilaf melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan penebusannya. Berikut ada 3 penebus jikalau sampai terjadi khilaf. Pertama, menyempurnakan wudhu ketika hawa sangat dingin. Artinya, seseorang yang dengan gigih melawan rasa dingin demi mengambil air wudhu yang akan dipergunakannya untuk beribadah, menunjukkan kegigihannya mengedepankan pengabdian kepada Allah mengalahkan kepentingannya sendiri. Bahkan rasa dingin yang menusuk tulangnya itu sama sekali tidak diindahkannya. Kedua, melangkahkan kaki untuk sholat berjamaah. Artinya, menyengaja dengan niat penuh melaksanakan sholat jamaah. Sesungguhnya sholat jamaah itu keutamaannya 27 kali dibanding dengan sholat sendiri. Begitu pentingnya posisi sholat berjamaah hingga Allah menjanjikan fadilah yang sangat tinggi. Karena sholat berjamaah yang pada dasarnya merupakan urusannya dengan Allah ternyata mengandung hikmah yang sangat luas. Di antaranya dengan sholat berjamaah seseorang akan berjumpa dengan sesama muslim lain yang memungkinkan terjalinnya silaturahmi antar mereka. Selain itu, sholat berjamaah juga dapat menjadi tanda syiar dan kokoh agama Islam, sehingga pemeluk agama lain akan merasa kagum dengan solidaritas dan ketaatan umat muslim yang selalu berkumpul 5 kali dalam sehari. Ketiga, sengaja menunggu waktu sholat ketika telah usai melaksanakan sholat. Dan yang terakhir adalah menunggu waktu sholat tiba setelah melakukan sholat. Maksudnya adalah ketika seseorang usai dengan sholat maghrib, lalu tidak menggeser diri dari masjid atau musola dengan tujuan menunggu sholat isya, maka itu adalah bukti pengorbanan seseorang untuk mengutamakan urusan ibadah di atas urusan lainnya. Artinya dengan menunggu waktu sholat selanjutnya, seseorang berarti menghentikan kegiatan lainnya dan segala urusannya hanya untuk menghadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sahabat yang beriman, sebesar-besarnya dosa manusia apabila dia mau bersungguh-sungguh untuk bertaubat nasuha kepada Allah, maka Allah Ta'ala pasti akan mengampuni dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Dan semoga Allah Ta'ala tidak henti-hentinya mencurahkan rahmat serta salamnya kepada kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah